Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 11920500021 kelas 4A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang tabung, yaitu materi SMP kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tentang tabung. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ialah: yang pertama, peserta didik dapat mengetahui definisi tabung dan memberikan beberapa contoh benda yang berbentuk tabung. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jaring-jaring tabung. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan rumus luas permukaan serta volume tabung. Bagaimana? Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siapkan buku dan alat tulisnya? Sudah. Jika sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan belajar pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki minimal satu sisi lengkung. Salah satunya yaitu tabung yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai contohnya seperti tong sampah, toples, gelas, dan masih banyak lagi. Jika kita kupas tabung ini, maka akan membentuk jaring-jaring tabung seperti gambar tersebut. Tampak pada jaring-jaring tabung terdapat beberapa bangun datar, yaitu dua buah lingkaran yang identik atau kongruen dan sebuah persegi panjang. Dari pemahaman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kita kembali pada jaring-jaring tabung, yang mana sebuah lingkaran pasti memiliki yang namanya jari-jari atau disimbolkan dengan R. Dan sebuah persegi panjang pasti memiliki yang namanya panjang dan lebar yang disimbolkan dengan P dan L. Untuk mencari luas permukaan tabung, sama artinya kita mencari luas jaring-jaring tabung tersebut, sehingga luas permukaan sama dengan luas lingkaran dikali 2 ditambah luas persegi panjang. Nah, kenapa luas lingkaran dikali 2? Karena lingkarannya ada 2, jadi dikalikan 2, sehingga didapat pi R kuadrat dikali 2 ditambah P dikali L. Kita lihat pada panjang suatu persegi panjang tersebut. Kita bayangkan, bila jaring-jaring tersebut dibentuk, pasti akan mengikuti seluruh sisi lengkung lingkaran. Dari sini dapat disimpulkan, panjang persegi panjang adalah keliling lingkaran, atau panjang persegi panjang sama dengan keliling lingkaran. Yang mana keliling lingkaran kan 2 pi R, maka panjang persegi panjang sama dengan 2 pi R. Kita lihat pada lebar persegi panjang. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa lebar persegi panjang sama dengan tinggi tabung, atau lebar persegi panjang sama dengan T. Kemudian menjadi 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T.
di mana 2 pi r ini panjang persegi panjang dan T adalah lebar persegi panjang. Sehingga 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi RT bisa dijabarkan menjadi 2 pi r dikalikan R ditambah T. Kita beralih pada volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian antara luas alas tabung dengan tinggi tabung. V sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alas tabung berbentuk lingkaran, maka di sini kita pakai luas lingkaran, sehingga pi r kuadrat dikali T, di mana T ini adalah tinggi tabung. Di sini ada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, hitunglah luas permukaan dan volume tabung di samping. Jika diketahui pi-nya itu 3,14. Nah, di sini jari-jarinya 7 cm dan tingginya 6 cm. Penyelesaiannya, kita langsung saja memakai rumus LP sama dengan 2 pi r dikalikan R ditambah T, karena sudah diketahui R dan T-nya. Sehingga 2 dikali pi dikali 7 dikalikan 7 ditambah 6 cm persegi. Didapat 14 pi dikali 13 cm persegi. Sehingga hasilnya 182 pi cm persegi. Nah, tadi pi-nya sudah diketahui 3,14. Kita substitusikan menjadi 182 dikali 3,14 cm persegi. Hasilnya 572 cm persegi. Jadi luas permukaan tabungnya adalah 572 cm persegi. Nah, untuk volumenya kita memakai rumus V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Pi dikali 7 dikali 7 dikali 6 cm kubik, sehingga didapat 294 pi cm kubik. Tadi pi-nya sudah diketahui 3,14. Kita substitusikan menjadi 294 dikali 3,14 cm kubik. Didapat hasilnya 924 cm kubik. Jadi volume tabungnya adalah 924 cm kubik. Soal selanjutnya, sebuah drum plastik berbentuk tabung yang mempunyai diameter 6 meter dan tingginya 12 meter. Tentukanlah berapa liter air yang dapat ditampung drum plastik tersebut. Napinya diketahui 3,14. Penyelesaiannya diketahui tadi diameternya 6 meter. Maka R-nya itu adalah setengah dari diameter, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3 meter. Dan T-nya 12 meter. Ditanyakan V atau volume. Kita memakai rumus V sama dengan pi r kuadrat dikali T. Nah, pi-nya tadi 3,14 dikali 3 kuadrat dikali 12. Sehingga V sama dengan 339,12. Jadi volume drum plastik yaitu 339,12 meter kubik. Nah, namun masih memiliki satuan meter kubik. Kita perlu mengubah satuan meter kubik menjadi desimeter kubik, karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Maka nilai volume yang ini ya, kita kalikan 1000. Nah, menjadi 399.120 liter. Jadi, air yang dapat ditampung drum plastik tersebut adalah 339.120 liter. Bagaimana, mudah bukan belajar mengenai tabung? Sekarang kita sudah mengetahui definisi tabung, jaring-jaring tabung, dan tadi kita menentukan rumus luas permukaan serta volume tabung. Kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksyal Ilham Syahbana. Saya dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang permutasi matematika. Langsung saja. Yang pertama, sebelum kita belajar permutasi matematika, alangkah baiknya kita mengetahui tentang notasi faktorial. Di sini, apakah teman-teman sudah mengenal apa itu yang dinamakan notasi faktorial? Kalau belum, nah ini ya. Perkalian n bilangan asli pertama disebut n faktorial dan diberi notasi n tanda seru seperti ini. Dan tanda seru ini nanti adalah lambang dari faktorial. Dari n ini, n tanda seru ini dibaca n faktorial. Dan secara matematis ditulis n faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 kali sampai tak hingga ya, sampai 3 kali 2 kali 1. Ya nanti di akhir itu ada pasti 3 kali 2 kali 1 dengan n bilangan asli ya, teman-teman perlu note di sini dengan n adalah bilangan asli. Sebagai contoh, 6 faktorial ya, 6 faktorial nih, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. N faktorial berarti hasilnya adalah 720. Mengapa demikian? N faktorial nanti dijabarkan loh teman-teman, kayak gini, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah seperti yang tadi di rumus, di belakangnya itu ada 3 kali 2 kali 1 ya. Terus 5 nih, 5 faktorial nih, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka 5 faktorial sama dengan 120. Dan di sini ada 0 faktorial. Mengapa sama dengannya itu bisa ditulis tanda tanya? Bisa kita jelaskan di sini bahwa 0 itu bukan bilangan asli teman-teman, sehingga tidak termasuk dalam definisi faktorial. Bertolak belakang ya sama yang awal tadi, bahwa n adalah bilangan asli, sedangkan 0 adalah bukan bilangan asli. Tapi ini teman-teman pasti sering menemukan soal dengan adanya 0 faktorial. Nah di sini sudah disepakati bahwa 0 faktorial itu adalah sama dengan 1 ya teman-teman. Walaupun 0 itu bukan bilangan asli, tapi sudah disepakati bahwasanya 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Jadi teman-teman jangan sampai lupa bahwa kalau dan jangan sampai bingung ya kalau ketemu soal dengan 0 faktorial. 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Lanjut ya teman-teman. Nah sekarang ada soal-soal tentang faktorial. Tentukan nilai dari 61 nih, 5 faktorial ditambah 4 faktorial tambah 3 faktorial dan tambah 2 faktorial. Nah di sini kita tinggal menjabarkan semuanya. Nah sekarang kita langsung ke yang nomor 3 aja. Tentukanlah nilai dari 8 faktorial kali 3 faktorial kali 6 faktorial. Penyelesaiannya adalah 8 faktorial kali 3 faktorial per 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa kita tulis saja 6 faktorial? Karena penyebutnya ada 6 faktorial juga, agar mempersingkat waktu ya, dan teman-teman juga mudah untuk mengerjakan soalnya. Maka kita tinggal dituliskan 6 faktorial saja agar nanti bisa dicoret-coret. Oke. Nah, tinggal ditulis, dan jangan lupa ya ada 3 kali 2 kali 1-nya seperti yang kita awal belajar tadi. Sama dengan 8 kali 7 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 ya, karena 6 faktorialnya sudah bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 336. Maka 8 faktorial kali 3 faktorial per 6 faktorial adalah 336. Kalau teman-teman sudah paham, mari kita ke materi permutasi.
Nah, sebelumnya kita belajar tentang permutasi, mari kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Seperti halnya satu paket ya, tapi pada video kali ini kita akan belajar tentang permutasinya saja. Mari kita baca. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa perbedaan dari permutasi dan kombinasi adalah permutasi itu secara garis besar itu memperhatikan urutan objeknya, sedangkan kombinasi itu tidak perlu memperhatikan urutan objeknya. Seperti halnya permasalahan 1 nih. Dalam suatu lomba diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, ini pasti bisa sudah kita ambil bahwa itu adalah permutasi. Mengapa? Karena di sini ada urutannya, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan sedangkan permasalahan kedua, yaitu dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, di sini sudah bisa disimpulkan bahwa tidak adanya urutan objek yang jelas, yaitu cuma hanya ditulis adalah terdiri dari 3 orang, maka sudah jelas bahwa itu adalah soal kombinasi ya. Jelas ya teman-teman perbedaannya. Nah, sekarang kita belajar tentang rumus permutasi. Secara umum, rumus permutasi yaitu sebagai berikut. P dalam kurung n, r sama dengan n faktorial per n min r. Apa itu? Keterangannya bisa dibaca teman-teman. P, n, r permutasi r objek dari n objek yang ada. N yaitu banyaknya objek keseluruhan, sedangkan r banyaknya objek yang diamati diberi perlakuan. Belum jelas juga teman-teman, tinggal dibaca lagi dan kita langsung menuju ke contoh soalnya agar teman-teman lebih mudah. Oke, selanjutnya kita belajar permutasian dan langsung contoh soalnya. Nomor pertama, perusahaan Pangalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi yang berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Langsung ke pembahasannya. Dalam mengerjakan sebuah soal permutasi, teman-teman di sini kita harus mengetahui jenis-jenis rumus permutasi dengan prasyaratnya dulu. Dalam soal di atas nih, 4 merupakan bagian di atas, sehingga kita dapat menggunakan persamaan permutasi anggota bagian. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat penyelesaian di bawah ini. Nah, rumusnya seperti yang di awal tadi, yaitu P, N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. P 9,4, yaitu banyaknya 9 dan membutuhkan cuma 4 karyawan. 9 faktorial per 9,4, 9 min 4 faktorial. Nah, tinggal dikali saja teman-teman. 9 faktorial hasilnya berapa, dan langsung dibagi 5 faktorial, yaitu 9 min 4, yaitu 5 faktorial, dan tinggal dibagi saja, yaitu berarti hasilnya 3024. Jadi dalam memilih susunan karyawan yang diterima terdapat 3024 cara. Oke. Langsung ke yang nomor 2. Seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh ilmuwan tersebut. Nah, dalam soal di atas, ilmuwan ingin membuat susunan 5 huruf dari 9 huruf sehingga 5 adalah bagian dari 8. Sehingga kita dapat menuliskan penyelesaian permutasinya seperti bawah ini. Nah, rumusnya tetap sama ya teman-teman, tinggal tulis saja totalnya berapa dan berapa banyak yang dibutuhkan. Itu totalnya adalah N, nilai keseluruhan itu 8, dan 5 yang dibutuhkan yaitu 8 faktorial, berarti 8 faktorial per 8 min 5. Tinggal dikali saja 8 faktorial itu berapa, dan per 3 faktorial yaitu 6.720. Jadi kita dapat membuat sebanyak 6.720 susunan 5 huruf dari 8 huruf yang ada. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga teman-teman bisa paham, do the best, dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Binti dengan NIM 119
saya akan menjelaskan salah satu subbab dari materi aritmatika sosial, yaitu untung dan rugi. Yang pertama itu untung. Apa sih untung itu? Untung adalah keadaan di mana harga jual lebih tinggi atau lebih besar nilainya daripada harga beli atau modal. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Sebuah koperasi membeli 4 dus minuman isotonik dengan harga 119.000 per dusnya. Setiap dus berisi 24 botol minuman isotonik tersebut kemudian dijual dengan harga 5.500 per botol. Bandingkan harga pembelian dan penjualnya. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita cari dulu harga pembelian, keseluruhan pembelian, yaitu harga 1 dus dikali 4 dus. 119.000 dikali 4 akan mendapatkan 476.000 rupiah. Kemudian kita mencari harga penjualannya. Untuk mendapatkan harga penjualan, maka 4 dikali 24 dikali 5.500, maka akan mendapatkan 96 dikali 5.500 sama dengan 528.000 rupiah. Setelah harga pembelian dan harga penjualnya diketahui, barulah kita bisa mencari perbandingannya. Cara mencari perbandingannya yaitu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Maka 528.000 dikurangi 476.000 akan mendapatkan 52.000. Jadi perbandingan antara harga pembelian dan penjualan adalah 52.000. Karena harga penjualan lebih tinggi, yaitu 528.000 dari harga pembelian yang 476.000, maka perbandingan antara harga pembelian dan harga penjual disebut untung. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa cara mencari untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian atau modal. Oke, untuk selanjutnya yaitu persentase keuntungan atau disingkat PU. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Contohnya, Pak Amar membeli sebuah motor dengan harga 13 juta. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 13.390.000. Berapakah persentase keuntungan yang didapat Pak Amar? Oke, cara penjelasannya, sebelum menentukan persentase keuntungan, kita harus tahu dulu. Kita harus menentukan keuntungan yang diperoleh oleh Pak Amar dari hasil penjualan motor tersebut. Caranya yaitu kita cari dulu untung. Seperti rumus sebelumnya, cara mencari untung yaitu harga beli dikurangi harga jual. Maka 13.390.000 dikurangi 13 juta, maka akan mendapatkan 390.000. Kemudian baru dari itu kita bisa mencari persentase keuntungan dengan cara untung per harga beli dikali 100.000, maka akan mendapatkan 390.000 per 13 juta dikali 100.000, maka akan mendapatkan 3%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Amar adalah 3%. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk mencari persentase keuntungan adalah untung per harga beli dikali 100%. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rugi. Rugi adalah keadaan di mana harga jual lebih rendah atau lebih kecil nilainya daripada harga beli atau modal. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Bu Anwar membeli sebuah mesin cuci bekas dengan harga 1 juta rupiah. Mesin cuci tersebut diperbaiki dengan biaya 125.000. Kemudian kembali dijual dengan harga 1.075.000. Jika biaya pembelian dan perbaikan termasuk sebagai modal, bandingkan
modal dan harga penjual. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari dulu modal. Cara mencari modal adalah harga pembelian ditambah harga perbaikan, maka akan mendapatkan 1 juta ditambah 125.000 yaitu 1.125.000. Setelah itu kita tulis kembali harga penjualannya yaitu 1.075.000. Setelah modal dan harga penjualan kita dapatkan, maka kita bisa mencari perbandingannya yaitu modal dikurangi harga penjualan, maka 1.125.000 dikurangi 1.075.000, maka akan mendapatkan hasil 50.000. Jadi perbandingan antara modal dan penjualan adalah 50.000. Karena modal lebih besar daripada harga jual, maka perbandingan antara modal dan harga jual disebut rugi. Dari contoh di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mencari rugi sama dengan modal dikurangi harga penjualan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase kerugian atau disingkat sebagai PR. Persentase kerugian adalah hasil perhitungan rugi dibandingkan terhadap harga perbandingan pembelian atau modal. Contohnya, seorang pedagang durian membeli 50 buah durian dengan harga seluruhnya Rp500.000 dan ongkos angkut Rp50.000. Kemudian 20 buah durian itu dijual dengan harga Rp13.000 per buah dan 26 buah dengan harga Rp10.000 per buah, dan sisanya buruk. Tentukan persentase kerugiannya. Maka cara penyelesaiannya adalah kita cari dulu modalnya. Modalnya yaitu 500.000 ditambah 50.000, maka akan mendapatkan 550.000. Kemudian kita mencari harga penjualan, yaitu 20 dikali 13.000 ditambah 26 dikali 10.000, maka akan mendapatkan 260.000 ditambah 260.000 dan hasilnya adalah 520.000. Kemudian setelah modal dan harga penjualan diketahui, maka kita mencari kerugiannya, itu modal dikurangi harga penjualannya itu 550.000 dikurangi 520.000, maka akan mendapatkan 30.000. Cara mencari persentase rugi yaitu rugi per modal dikali 100.000, maka 30.000 per 550.000 dikali 100%, maka akan mendapatkan 5,4%. Jadi persentase kerugiannya adalah 5,4%. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cara mencari persentase kerugian adalah rugi per modal dikali 100%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.